Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji T secara manual. Uji T ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Nah, ini definisi dari uji T, di mana uji T ini menguji variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Misalnya, kita punya sebuah kasus pengaruh misalnya pengaruh X1, X2 terhadap Y misalnya. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang hipotesis kalau H0 berarti tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Pengaruh X1, X2 terhadap Y. Kalau H1-nya berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian H2-nya terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan H3 terdapat pengaruh X1, X2 terhadap Y. Nah, ini adalah contoh hipotesis korelasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan H1 dan H2 ini dia menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara sendiri-sendiri. Nah, ini disebut dengan parsial, uji parsial. Nah, uji parsial ini kita gunakan uji T, sementara H3 itu X1 dan X2 terhadap Y. Dia menguji variabel bebas secara bersama-sama terhadap Y. Maka ini disebut dengan uji simultan. Uji parsial kita gunakan uji T, dan uji simultan kita gunakan nantinya adalah uji F. Kita bahas satu-satu dulu, yaitu kita bahas uji T secara manual dulu. Nah, uji T ini ada pun langkah-langkahnya. Langkah uji T. Nah, langkah pertama untuk uji T ini adalah rumuskan dulu. Rumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua yaitu tentukan nilai T hitung. Nah, bagaimana cara mencari nilai T hitung? T hitung itu dicari dengan cara menggunakan rumus T, yaitu T hitung sama dengan R akar dari N dikurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, ini rumus untuk mencari T hitung, di mana R itu adalah koefisien korelasi.
korelasi. Mesti ingat rumusnya. Rumus koefisien korelasi harus kita ingat selalu ya. R sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X tapi dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tapi dikuadratkan. Nah, ini rumus dari rumus korelasi. Ini jangan sampai lupa. Nah, dan satu lagi kita ketemu di sini simbol N. N itu adalah banyak sampel. Banyak sampel. Nah, setelah kita tentukan nilai T hitung, kita tentukan langkah ketiga yaitu nilai T tabel. Nilai T tabel. Nah, nilai T tabel ini kita peroleh dari tabel T. Tabel T dengan melihat derajat bebasnya, yaitu N dikurang dengan 1. N artinya banyak sampel, dikurang dengan 1. Misalnya banyak sampelnya 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti derajat bebasnya nanti kita lihat adalah yang di baris keempat. Dengan nilai alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. Kita sepakati, kita pakai yang nilai 0,05 aja. Nah, setelah kita tentukan nilai yang dua ini, yaitu T hitung dan T tabel, maka kita masuk langkah keempat, yaitu kriteria. Kriteria. Nah, apa kriterianya? Nah, kriterianya jika T hitung besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, jika T hitung kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 yang ditolak. Baru langkah terakhir yang kelima, yaitu buat kesimpulan. Nah, jadi ada 5 langkah dalam menguji suatu hipotesis, itu bisa dipakai atau tidaknya. Ada langkah-langkahnya, ada 5 ya. Nah, coba kita praktekkan ke contoh. Oke, saya punya satu kasus, yaitu akan diselidiki pengaruh X terhadap Y, dengan X itu adalah inflasi, Y itu adalah pertumbuhan ekonomi. Apakah benar inflasi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? Itu yang akan kita selidiki. Dari 5 buah sampel, diperoleh datanya sebagai berikut. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5. Nah, sesuai dengan rumusan tadi, yang kita lakukan yang pertama yaitu rumuskan hipotesis penelitian. Nah, langkah 1. Hipotesis. Nah, dari kasus ini bisa kita sajikan hipotesis penelitiannya, yaitu H0, hipotesis tolak ya disebut. Nah, di sini bisa kita rumuskan karena X-nya adalah inflasi, tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara hipotesis kerjanya yaitu terdapat pengaruh
inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sudah kita rumuskan hipotesis dari penelitian ini. Baru kita masuk langkah kedua. Langkah 2 yaitu tentukan nilai T. Nah, untuk menentukan nilai T ini, yang pertama kita tentukan dulu nilai R-nya. Nilai R tadi rumusnya adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X tapi dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tapi dikuadratkan. Nah, ini rumus R yang sudah sering kita pakai. Nah, untuk mencari nilai-nilai ini berarti otomatis kita ke tabel. Nah, tabel ini harus kita lengkapi dulu. Nah, setelah saya cari nilai variabelnya, yaitu tadi kita hanya punya X dan Y ya, ini nilainya. Kita cari nilai jumlah X, yaitu 14, nilai Y jumlahnya juga 16. X kuadrat artinya X dikali dengan X. 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, begitu seterusnya. Begitu juga untuk Y kuadrat. Y kuadrat berarti 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 4 kuadrat, 16, dan seterusnya. Masing-masing perhitungan ini kita cari jumlahnya, yaitu sigma X kuadrat kita peroleh 48, sigma Y kuadrat 62, sigma X kali Y adalah 45. Nah, baru kita masukkan ke rumus kita. Di sini diperoleh nilai N sama dengan 5, yaitu banyak sampelnya 5. Nah, masukkan, kita substitusi nilai-nilai yang kita peroleh tadi ke rumus R. N-nya 5, sigma XY berarti ini adalah 45, sigma X adalah 14, sigma Y adalah 16, dibagi dengan akar N adalah 5 kali sigma X kuadrat berarti 48 dikurang sigma X dikuadratkan 14 dikuadratkan. Nah, N 5 sigma Y kuadrat berarti 62 dikurang sigma Y dikuadratkan 16 dikuadratkan. Nah, tinggal kita hitung nilai R. Nah, setelah saya hitung di sini, nilai R yang saya dapatkan adalah 0,02. Nah, ini adalah nilai R. Setelah nilai R-nya dapat, baru kita masukkan ke rumus T, hitung. T hitung tadi adalah R kali akar N dikurang 2 bagi dengan akar apa? Akar 1 dikurang N R kuadrat. Nah, ini nilainya, tinggal kita substitusi 0,02 akar N-nya 5 tadi dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,02 tapi dikuadratkan. T hitung. Nah, setelah saya cari nilainya, saya peroleh nilai T hitungnya adalah 0,03. Nah, perhitungan ini harus hati-hati, gunakan aja bantuan alat hitung seperti kalkulator, Microsoft Excel, dan lain-lain. Nah, itu yang kita sebut dengan nilai T hitung. Baru masuk ke langkah 3. Langkah 3 yaitu kita tentukan nilai T. Ini T hitung ya. T hitung, dan ini adalah T tabel. Nah, T tabel yang kita peroleh
Yang pertama menentukan nilai T tabel ini adalah kita tentukan dulu derajat bebasnya. Derajat bebasnya yaitu N kurang 1, banyak sampelnya kurang 1 yaitu 5 kurang 1. Nah, baru kita lihat tabel T. Tabel T. Nah, saya lihatkan tabel T. Nah, ini adalah nilai tabel T. Tabel presentase distribusi T. Nah, di sebelah paling kiri ini ada derajat bebas atau DF. DF kita tadi adalah N kurang 1. Karena sampel kita 5, berarti derajat bebas kita adalah 4. Nah, N kurang 1. Di angka 4 ini, derajat bebasnya 4, kita alfanya tadi adalah 0,05. Nah, tinggal kita lihat, karena di sini adalah 0,05, dan derajat bebasnya adalah 4, kita peroleh nilai T tabelnya yaitu 2,13185. Nah, begitu cara melihat nilai tabel T. Nah, kita sudah memperoleh nilai tabel T atau T tabel tadi yaitu sebesar 2,13185. Masuk ke langkah keempat yaitu kriteria. Nah, kita peroleh tadi T hitung sebesar 0,03 dan T tabel yaitu 2,13185. Kalau kita perhatikan di sini kriterianya yaitu T hitung kecil dari T tabel. Maka bisa kita simpulkan yaitu yang H0 diterima dan H1 ditolak. Baru kita masuk ke kesimpulan. Karena H0 yang diterima, H1 yang ditolak, berarti H0 yang kita pakai. Artinya di sini tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berarti ini yang kita pakai, ini tidak kita pakai karena kita tolak tadi. Jadi disimpulkan tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini hasil akhir dari kasus yang kita peroleh untuk 5 sampel yang kita dapatkan tadi. Oke, sekian penjelasan saya tentang materi uji T. Mudah-mudahan saudara paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.